Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Alicia Kiki, NPM 20211285. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Zainuddin Hasan SHMH. Untuk pengertian kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Max Weber mengartikan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Menurut Miriam Budiharjo, bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Berdasarkan cara perolehan kekuasaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kekuasaan golongan, kekuasaan raja, dan kekuasaan pejabat negara. Unsur-unsur kekuasaan. Kekuasaan adalah sesuatu yang akan menimbulkan unsur-unsur seperti pengaruh, kepatuhan, otoritas. Adapun kekuasaan itu sendiri dapat ditimbul berdasarkan unsur-unsur pokok antara lain sebagai berikut. 1. Rasa takut. 2. Rasa cinta. 3. Rasa percaya atau kepercayaan. 4. Pemujaan. Jenis-jenis kekuasaan. Penggunaan kekuasaan efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, penggunaan kekuasaan yang tidak efektif oleh seseorang pemimpin akan mengakibatkan dampak negatif sehingga pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada bawahannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih memahami kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin atau manajer, berikut ini sosiolog dari Amerika Serikat, Ed Ziomi, membedakan jenis-jenis kekuasaan antara lain sebagai berikut. Kekuasaan utilitarian. Utility berarti kegunaan atau manfaat yang berkaitan dengan aset ekonomi. Kekuasaan koersif. Kekuasaan yang terjadi dikarenakan memiliki kekuatan, baik berupa kekuatan fisik, senjata, dan lain-lain sehingga dapat memaksakan kehendak kepada orang lain. Kekuasaan normatif. Kekuasaan yang terjadi dikarenakan mereka memiliki aset yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dihormati dan ditaati. Saluran-saluran kekuasaan. Dalam menjalankan kekuasaan, tentunya diperlukan adanya objek penyaluran dan pembagian kekuasaan. Objek-objek penyaluran tersebut adalah alat untuk menjalankan sebuah kekuasaan. Adapun saluran-saluran kekuasaan itu antara lain sebagai berikut. Saluran militer. Penguasaan akan lebih banyak malah pergunakan paksaan serta kekuatan militer dalam melaksanakan kekuasaannya. Saluran ekonomi itu adalah penguasa berusaha untuk menguasai sendi-sendi jaringan ekonomi, sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya melalui berbagai peraturan dan kebijakan ekonomi yang membuat rakyat harus menerima kebijakan tersebut sehingga penguasa dapat lebih mudah dalam menjalankan kekuasaannya. Saluran politik. Penguasa dan pemerintah membuat berbagai peraturan melalui badan-badan yang berwenang dan sah yang harus ditaati oleh masyarakat agar pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Saluran tradisional. Dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal dalam suatu masyarakat agar pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. Saluran ideologi. Penguasaan mengemukakan ajaran doktrin-doktrin untuk menerangkan dan memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaan yang diharapkan akan menjelma menjadi sebuah wewenang. Pengertian wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atas kelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Weber mengartikan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial yang bertujuan menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Pendelegasian wewenang. Salah satu hal terpenting dan vital di dalam sebuah manajemen adalah pendelegasian tugas. Pendelegasian dapat dilakukan dengan cara membagi wewenang, tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban yang ditetapkan dalam sebuah deskripsi tugas formil. Jenis-jenis wewenang ada wewenang karismatis, wewenang tradisional, wewenang rasional atau legal, wewenang teritorial, wewenang terbatas, dan wewenang menyeluruh. Kepemimpinan. Pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi. Menurut Wojo Sumidjo, kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang leader yang memiliki sifat-sifat tertentu antara lain memiliki kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Demikian penjelasan dari saya tentang mata kuliah sosiologi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.